Marilah kita melangkah kepada acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan manaqib Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yang mana pada kali ini akan disampaikan oleh Fadilatul Muhtaram Kiai Haji Al-Ustadz Muhammad Sultan bin Kiai Haji Barmawi dari Kota Tegal. Kepada beliau kami persilahkan. Uzkurus salata ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama, pewaris daripada al-anbiya wal mursalin, hadirin wal hadirat umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, hari ini kita menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul murabbi arwahina wa jazadina ad-da'i ilallah Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau sebagaimana disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam kunjungan ke pondok ini, dan saat itu beliau juga diberi kesempatan oleh Al-Habib Zain bin Hasan Baharun untuk melaksanakan pernikahan. Di antaranya, kata Habib Umar, Hadramut dan Indonesia terputus bertahun-tahun karena pengaruh komunis, tetapi alhamdulillah disambung kembali oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun radhiyallahu an. Semua yang terlaksana perjalanan rihlah ilmiah, taklim dan seterusnya ke Hadramut, maka guru besar kita dapat kiriman rahmat dari Allah Ta'ala. Rahimahullah rahmatal abrar wa askanahu fasihal jinan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, nasab yang mulia Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Husain Baharun adalah rangkaian mata emas dari nasab At-Tahirah sampai Al-Imam Jamalul Lail, bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat tentang Ahlul Bait sungguh jelas. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kata guru kami Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, iradatullah lam tatabaddal. Maka hadirin rahimakumullah, dari keluarga yang barakah ini, keluarga yang cinta ulama, yang cinta ilmu, maka sebagaimana beliau pernah sampaikan dan juga disampaikan oleh Al-Habib Segaf, keluarga ini adalah keberkahan dari keluarga besar Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Tegal. Ketika Habib Husain, putra beliau Habib Husain Jombang, ke Sumeneb, kemudian disambut oleh keluarga Al-Baharun, dianjurkan untuk putra beliau nikah. Kemudian disampaikan, kau putramu dinikahkan dengan keluarga Al-Bakhabasi, maka anak keturunannya akan menjadi orang-orang yang berjuang untuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Inilah isyarat dari orang-orang suci melahirkan sebuah kenyataan haqqaqallah, apa yang disampaikan oleh Al-Habib Husain,
Ibn al-Imam Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka tarbiyah beliau langsung diasuh oleh ayahandanya, kemudian oleh datuknya, seorang ulama besar dan berpengaruh di Sumeneb. Kemudian setelah kemangkatan datuknya diajar langsung oleh paman beliau, yaitu Syekh Umar dan Syekh Utsman yang sering kita dengar sejarah kehidupan keduanya. Maka hadirin rahimakumullah, dari pendidikan keluarga yang saleh, Mambaul Ilim, beliau lanjutkan pula bukan sekedar dari kota Sumeneb, beliau pindah ke daerah Jawa setelah dakwah begitu agung di kota-kota yang ada di Pontianak. Maka beliau dalam asuhan seorang ahli faqih, yaitu Al-Habib Umar bin Husain Ba'akil Surabaya. Disinilah hadirin rahimakumullah, pendidikan-pendidikan yang tulus dengan kesungguhan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun untuk mengkaji ilmu. Di samping itu beliau juga ilmu umum dari sekolah rakyat sampai ke SEMEA dan PGA tidak diselesaikan. Ikhwani rahimakumullah, menghasilkan sebuah generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang berilmu pengetahuan, dan subhanallah dari ketekunan dan kesenangan beliau begitu indah bahasa Arabnya dan begitu menguasai bahasa Indonesia yang begitu bagus. Maka ikhwana rahimakumullah, ketika Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki kunjungan ke Indonesia, maka kesempatan beliau untuk yulazim Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan di beberapa kota dan kesempatan khutbah-khutbah Syed Muhammad Alawi Al-Maliki diterjemahkan oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Di sini hadirin rahimakumullah, maka bertambah luas wawasan Al-Habib Hasan, bertambah luas hubungan-hubungan beliau dengan para ulama di Timur Tengah. Ikhwan rahimakumullah, pada satu saat kunjungan ulama, kunjungan dari pemerintah Saudiyah dan tokoh-tokoh dari negeri Arab datang ke pondok pesantren ini, kemudian disambut dengan sambutan yang bagus, lalu istirahat di maktab. Beliau tamu-tamu itu mengatakan, kam tahtaj ya Syekh Hasan, beliau nyebutnya begitu, kau butuh berapa beasiswa untuk ke Universitas Timur Tengah? Aku siapkan untuk murid-murid yang akan melanjutkan ke luar negeri. Jawab Habib Hasan dengan tersenyum, syukron. Subhanallah. Al-Fakir murid yang qasir, yang hadir dalam majelis itu, subhanallah, di mana orang banyak meminta, beliau mengatakan syukron. Selesai majelis itu, saya katakan, Habib, bukankah kami juga pengen ke luar negeri ya Habib? Jawab beliau, ya Sultan, ana tidak pengen murid-murid ana berubah. Subhanallah. Maka dikirimkannya ashabana ke Makkah, ke Madinah, ke Hadramut, diberikan dan pasrahkan kepada ulama-ulama yang ahli tarbiyah. Maka hadir di tengah-tengah kita ulama-ulama dari sentuhan tangan-tangan Habib Hasan Baharun dan para ulama-ulama yang lain. Inilah samarah min samarat Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Ikhwan rahimakumullah, dari kesungguhan di dalam mencari ilmu, kemudian khususnya di bulan Ramadan, beliau banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dari ba'da tarawih sampai fajar, sampai sahur, itu kegiatan rutin. Maka ma'asyiral ikhwan hadani Allah wa iyyakum, dari keilmuan yang begitu luas, dakwah dilanjutkan ke beberapa tempat dengan berbagai hal tantangan. Maka beliau seringkali menyampaikan, ya Allah, bagaimana beratnya lahan dakwah, bagaimana yang beliau hadapi saat partai politik bergejolak, bagaimana ketika beliau mau dipenjara dengan disetrum, bagaimana berbagai macam hal, maka beliau jalani dengan indah. Satu saat Allah memberikan kesempatan Al-Fakir
bersama Al-Habib Shadiq Baharun ke Kalimantan Barat. Masuk ke hutan, di situ mengatakan, dulu Habib Hasan Baharun ngajar di sini. Saya meneteskan air mata sedih. Masuk lagi perkampungan, dulu Habib Hasan Baharun di sini. Allahu Akbar. Apa yang dicari di hutan sana kecuali ridha Allah dan datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali ke tanah Jawa, lalu mengembangkan ilmu, hubungan yang dekat dengan Syed Maliki. Maka atas isyarat beliau dan sebagai musyrif hadal ma'had, dibukalah pondok pesantren ini. Dan alhamdulillah dilanjutkan oleh putra-putrinya, oleh keluarganya. Seperti yang kita rasakan, tatawurat luar biasa. Dan mohon doa dari seluruh yang hadir, khususnya para habaib. Maka ma'had insya Allah akan membebaskan tanah di sebelah barat pondok pesantren putri seluas 55.000 meter dengan harga 75 miliar. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami lanjutkan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dakwah yang ikhlas menghasilkan keindahan, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Prinsip beliau seperti yang sering dibacakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Ayat yang lain yang beliau sering sampaikan yaitu faida faragta fansab. Jika kau telah selesai dari amal baik, cari amal yang lain, capekkan dirimu. Kapan istirahat? Istirahat nanti di kuburan. Allahu Akbar. Makanya hadirin rahimakumullah, semangat dakwah yang luar biasa, semangat dalam pengembangan bahasa Arab yang indah menghasilkan pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Dan alhamdulillah jika disebut pesantren ini maka sebagai kebanggaan untuk Indonesia dan seluruh dunia. Alhamdulillah. Ini semua hadirin rahimakumullah hasanah daripada apa yang beliau lakukan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini adalah athar. Kita semuanya adalah athar-athar beliau yang kelak akan membawa kebaikan-kebaikan untuk semuanya. Ikhwani rahimakumullah. Oleh karenanya untuk teman-teman kami, jangan mundur dari dakwah ilallah. Beliau berpesan dan selalu terngiang dalam benak kita semuanya. Ya auladi, wahai anak-anakku, kau pulang, kau sebarkan ilmu, kau sebarkan ke bahasa Arab. Sampai beliau berpesan, la tatakallam. Jangan kau bicara dengan orang yang ngerti bahasa Arab illa bil arabiyah, kecuali dengan bahasa Arab. Maka canangkan ini ikhwan rahimakumullah sebagai mahabbah kita kepada beliau Al-Habib Hasan Baharun. Beliau mengatakan terkait dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kita berbahasa Arab, binniya mahabbah li Rasulillah, ittiba' bi Rasulillah, fa kullu harfin, semua huruf yang keluar dari lisan kita, huruf-huruf itu pernah keluar dari lisan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kalimat itu akan menghasilkan pahala yang besar. Kemudian ikhwani rahmakumullah, pesan beliau juga di dalam khutbah-khutbahnya, ya auladi, kau sebarkan ilmu, jangan takut dengan harta, jangan takut dengan uang. Saya akan kirim kalian uang dari kuburan saya. Allahu Akbar. Kalimat ini hadirin rahimakumullah begitu luar biasa. Mohon maaf, saya sebutkan sedikit tahaddusan bin ni'mah. Apa yang saya rasakan, saya konsultasi dengan Habib Zain Baharun di Tegal, mau pelebaran tanah pondok ya Habib, beli. Akhirnya tuan rumah bilang yang punya tanah, bulan ini harus selesai pembayaran. Ya Allah, berangkat untuk kuliah di sini, hati bingung. Tanah kuliah. Akhirnya sampai ke sini, kuliah sampai zuhur. Ba'da zuhur zurtu Al-Habib Hasan Baharun. Selesai ziarah. Anak kultu ya Habib, auladi, anak punya anak semuanya 3 di sini. Anak pasrahkan sama antum tarbiyahnya ya Habib. Terus ingat tanah ya Habib, sahibul ard yurid. Beliau ingin dibayar bulan ini. Selesai ziarah, anak bilang ya Habib Hasan,
Bikum sa'bul umur ya'udu sahla. Kemudian saya kembali ke hotel untuk kuliah. Menjelang asar ada SMS masuk. Telah saya kirimkan untuk pembebasan tanah 100 juta rupiah. Allah Akbar. Al-kalimah min murabbi arwahina. Beberapa saat yang lalu saya rasakan 100 juta tanpa saya tulis proposal. Saya tanpa meminta dikirimkan dengan begitu mudah. Ini ikhwan rahmakumullah, maka ijtahidu fid da'wah ilallah, melanjutkan apa yang telah diwariskan oleh guru kita. Terakhir hadirin rahimakumullah, kecintaan beliau kepada bahasa Arab, kecintaan beliau kepada dakwah ilallah, kecintaan beliau kepada datuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mencerminkan perilaku yang rahmah, perilaku yang sayang. Habib Hasan Baharun tidak bisa dagang. Kenapa? Mesti bangkrut. Kalau ada pembeli melasi, kata orang Tegal, diberikannya. Atau uangnya kurang, tidak usah. Atau ada keuntungan untuk dakwah. Subhanallah. Khalabatul rahmah. Rahmat dan kasih sayang kepada umat ini yang begitu tinggi. Bukan sekedar manusia. Dikisahkan oleh Habib Sugeng Baharun tempo hari. Ketika beliau di Kalimantan ada kucing nangis. Ini kucing mungkin minta makan, dikasih makan gak mau. Kata tuan rumahnya, Habib, ini anak-anak kucing ini pada mati. Sehingga air susunya ini tidak terisap, dia sakit. Apa yang dilakukan Habib Hasan Baharun, diambilnya kucing itu, diisap dengan lisan beliau. Allahu Akbar. Lihat kasih sayang yang luar biasa, ikhwani rahimakumullah. Ini oleh karenanya kita berupaya untuk melanjutkan nilai-nilai yang indah dari tarbiyah Syekhina wa murabbi arwahina. Apalagi terkait dengan kami, mohon maaf, abah ana ninggal, punya putra 24, 3 yatim, dikirim ke tempat ini. Alhamdulillah sampai pada nikah. Ini semuanya bentuk daripada apa yang dilanjutkan. Terakhir sekali, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Maka kelahiran beliau tahun 34 Masehi, kemudian pada tahun 1998 dalam kondisi politik yang begitu kacau saat itu, maka di hari Selasa di bulan Safar Al-Khair tanggal 8 beliau seperti biasanya menjamu para tamu. Kebetulan tamu terakhir adalah Habib Abdurrahman bin Husain As-Segaf, dan tamu terakhir, murid terakhir ada dari Tegal. Dijamunya, selesai menjamu tamu, beliau kembali ke rahmatullah dalam kondisi sebaik-baiknya. Semuanya yang dibangun ini adalah dukungan besar dari Ummuna Asy-Syarifah. Maka hadirin rahmatullah, kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur Allah Ta'ala, diberikan sehat walafiat, perjuangan baik dengan hartanya, baik dengan kesetiaannya, baik dalam dampingannya, mendorong terus, maka terwujud yang semacam ini. Kembali ke rahmatullah Habib Hasan Baharun, maka putra-putrinya semuanya diarahkan untuk melanjutkan oleh beliau Asy-Syarifah Khadijah. Mudah-mudahan ummuna kita ini terus mendoakan kita semuanya akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwan rahimakumullah, apa yang dapat kami sampaikan, mohon maaf tawalnal kalam karena ada rasa syok dan rindu kepada Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dalam majlis ini, semua murid-muridnya, mudah-mudahan baik yang hadir atau belum berkesempatan, mudah-mudahan masuk dalam doa Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana minal ulama'il amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mutakallimin bil ghadi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Atas nama pribadi dan semua alumni menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Ma'had Darul Ulum wa Dakwah atas apa yang sudah diberikan dari kebaikan dunia dan akhirat. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.